Pada materi kebutuhan ini terdapat beberapa indikator pencapaian yang harus dicapai oleh siswa. Yang pertama yaitu mendeskripsikan pengertian kebutuhan. Yang kedua, mendeskripsikan jenis-jenis kebutuhan. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Seperti yang terlihat pada peta konsep di samping ini, kita hanya akan membahas seputaran pengertian kebutuhan, jenis-jenis kebutuhan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Nah, kita akan masuk pada materi pertama, yaitu tentang pengertian kebutuhan itu sendiri. Pada materi pertama yaitu tentang pengertian kebutuhan. Kebutuhan adalah salah satu aspek psikologis yang menggerakkan makhluk hidup dalam aktivitas-aktivitasnya dan menjadi alasan dasar berusaha, di mana pada dasarnya manusia bekerja ada tujuan tertentu, yaitu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kebutuhan ini tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari manusia, begitupun dengan kebutuhan ekonomi mereka. Selanjutnya yaitu jenis kebutuhan menurut intensitasnya. Yang pertama ada kebutuhan primer, di mana kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia agar dapat hidup layak. Nah, kebutuhan utama ini mencakup seperti makanan, minuman, rumah, pendidikan, dan kesehatan, di mana kebutuhan ini mutlak harus dipenuhi. Kalau tidak, kelayakan hidup sebagai manusia akan terganggu. Nah, selanjutnya yaitu ada kebutuhan sekunder, di mana kebutuhan sekunder ini muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Setelah kebutuhan utama terpenuhi, manusia ingin meningkatkan kehidupan mereka. Misalnya, setelah memiliki rumah, timbul keinginan melengkapi rumah tersebut dengan perabotan seperti lemari, televisi, kulkas, perangkat musik, dan mesin cuci. Nah, kebutuhan ini hanya sebagai pelengkap, jadi tidak mendesak untuk dipenuhi seperti kebutuhan primer sebelumnya. Yang selanjutnya itu ada kebutuhan tersier. Nah, di mana kebutuhan tersier ini merupakan kebutuhan akan barang dan jasa yang berkualitas tinggi atau bersifat mewah. Nah, biasanya ini berhubungan dengan perangkat elektronik canggih yang dibutuhkan untuk menunjang pekerjaan, atau bisa pula wisata atau berlibur ke luar negeri. Nah, pemenuhan kebutuhan ini lebih bersifat hiburan, tidak berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup manusia. Nah, kesimpulannya dari jenis kebutuhan intensitas ini, yaitu kebutuhan primer itu berlaku sama untuk setiap orang, namun kebutuhan sekunder dan tersier berbeda untuk tiap kalangan. Nah, penentunya kembali pada kondisi keuangan, gaya hidup, dan lingkungan sosial mereka. Misalnya, apa yang mewah bagi seorang yang berpenghasilan menengah ke atas dianggap biasa untuk orang yang berpenghasilan menengah ke bawah. Yaitu jenis kebutuhan menurut sifatnya. Yang pertama ada kebutuhan jasmani, di mana kebutuhan jasmani ini langsung terkait dengan tubuh kita sendiri, yaitu bisa berhubungan dengan kesehatan dan kebugaran. Nah, bentuk kebutuhannya antara lain berupa kebutuhan akan makan dan minuman, pakaian, istirahat yang cukup, dan olahraga. Apabila kebutuhan jasmani tidak terpenuhi, kita akan menjadi lapar, lelah, dan bahkan bisa sakit. Nah, selanjutnya itu ada kebutuhan rohani, di mana kebutuhan ini terkait dengan upaya memperoleh ketenangan batin, kenyamanan, semangat, dan kegembiraan dalam diri seseorang. Nah, kebutuhan ini menyangkut pikiran dan perasaan. Bentuk kebutuhannya antara lain terdiri dari kebutuhan untuk beribadah, mendengarkan ceramah, motivasi, rekreasi atau hiburan, menonton film, mendengarkan musik, membaca buku, dan juga berhubungan sosial dengan orang di sekitar kita. Nah, apabila kebutuhan rohani ini tidak terpenuhi, suasana pikiran dan hati kita menjadi terganggu, seperti malas, gelisah, dan gampang terserang stres. Selanjutnya adalah jenis kebutuhan menurut waktu. Yang pertama ada kebutuhan masa sekarang, di mana kebutuhan ini harus dipenuhi saat kebutuhan itu muncul dan sifatnya tidak dapat ditunda. Biasanya kebutuhan ini berkaitan dengan kondisi darurat. Nah, misalnya minuman bagi orang yang haus, obat bagi orang yang sakit, dan makanan bagi yang lapar. Selanjutnya ada kebutuhan di masa yang akan datang, di mana kebutuhan mendatang ini adalah kebutuhan yang bisa dipenuhi kemudian atau dapat ditunda.
Nah, kebutuhan ini bersifat antisipatif atau jaga-jaga agar selalu siap menghadapi hal yang tidak terduga. Misalnya, menabung, melakukan asuransi kesehatan, dan dana pensiun. Selanjutnya ada kebutuhan menurut subjeknya. Yang pertama itu ada kebutuhan perorangan, di mana kebutuhan perorangan berasal dari orang per orang sebagai pribadi. Karena tiap orang berbeda, kebutuhan ini juga akan berbeda-beda untuk masing-masing orang. Nah, perbedaan itu dipengaruhi oleh kondisi yang dialami masing-masing individu. Misalnya, meskipun sama-sama belajar di SMA, tiap siswa memiliki kebutuhan yang unik yang hanya berlaku bagi siswa yang bersangkutan. Nah, selanjutnya ada itu kebutuhan kolektif. Nah, di mana kebutuhan kolektif ini berasal dari banyak orang atau bisa dibilang lingkup masyarakat, baik kelompok kecil maupun kelompok besar. Nah, kebutuhan kolektif ini mulai dari keluarga, sekolah, perusahaan, masyarakat, bahkan sampai negara. Artinya, barang dan jasa yang ada memang untuk memenuhi kebutuhan bersama. Misalnya, layanan sampah di perumahan, toilet umum di pasar, konseling di sekolah, angkutan kota, taman kota, stasiun, kereta api, jalan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang pertama ada faktor kondisi alam, di mana salah satu faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia itu adalah faktor kondisi alam. Nah, kondisi alam akan sangat berkaitan dengan kebutuhan yang harus dipenuhi manusia tersebut. Manusia akan melakukan usaha dan upaya untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan kondisi alam di mana dirinya tinggal. Misalnya saja, orang yang tinggal di kawasan dingin tentunya membutuhkan selimut ataupun pakaian yang tebal yang mana dapat menahan hawa dingin. Sedangkan untuk orang yang tinggal di daerah yang cukup panas, tentunya akan lebih membutuhkan pakaian yang tipis. Selanjutnya itu ada faktor kepercayaan dan agama yang dianut. Di sini ajaran agama atau kepercayaan yang dianut bisa dikatakan sebagai faktor yang mempengaruhi kebutuhan, karena setiap agama yang dianut oleh seseorang akan berbeda satu sama lainnya. Misalnya saja, bagi umat muslim, tentu makanan yang mengandung babi akan haram untuk dimakan karena ajaran Islam yang memang melarang hal tersebut. Sedangkan bagi umat Hindu, dilarang untuk memakan makanan yang mengandung sapi. Dari kasus ini, kita sudah dapat melihat perbedaan yang mana menyebabkan kebutuhan satu sama lainnya akan berbeda. Setiap agama membutuhkan alat pemenuhan kebutuhannya masing-masing yang digunakan untuk menjalankan aktivitas keagamaan mereka. Bukan hanya itu, pada perayaan keagamaan juga akan terlihat perbedaan kebutuhan yang dibutuhkan masing-masing individu. Misalnya, umat Islam yang merayakan Idul Fitri tentunya membutuhkan pakaian muslim untuk merayakan hari raya tersebut. Berbeda dengan umat Kristiani saat merayakan Natal yang mana membutuhkan pohon Natal serta bingkisan-bingkisan lainnya. Itulah kenapa faktor agama ini dimasukkan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Nah, selanjutnya itu yang ketiga ada faktor adat istiadat, di mana adat istiadat yang ada dan berlaku di masyarakat akan sangat mempengaruhi dari kebutuhan yang dimiliki oleh setiap manusia. Hal ini dikarenakan adat dan tradisi yang ada akan mempengaruhi perilaku dan tujuan hidup dari kelompok masyarakat yang ada di tempat tersebut. Karena tradisi dan adat ini dimiliki masing-masing itu sangat berbeda, sehingga membuat kebutuhan satu sama lainnya pun akan berbeda. Contohnya, upacara perkawinan dari masing-masing daerah tentu memiliki prosesi yang berbeda. Nah, upacara pernikahan yang menggunakan adat Jawa akan berbeda dengan pernikahan yang menggunakan adat Minang di Sumatera Barat. Nah, sehingga dibutuhkanlah suatu kebutuhan prosesi yang juga berbeda. Nah, selanjutnya itu tingkat peradaban, di mana semakin tinggi peradaban yang ada di dalam masyarakat, maka akan membuat kebutuhan satu sama lainnya berbeda, serta membuat kualitas dan mutu kebutuhan yang dimiliki juga semakin tinggi. Nah, jadi jika pada zaman purba kebutuhan manusia masih sangat sedikit, namun seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman yang kian modern akan membuat kebutuhan yang dimiliki manusia semakin banyak.
sehingga manusia akan selalu berusaha agar bisa memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat itu, agar mereka bisa mencapai kemakmuran yang diinginkan. Contohnya, jika dulunya manusia tidak membutuhkan kendaraan, maka kini kendaraan bisa dijadikan kebutuhan utama untuk alat transportasi mereka. Karena alat transportasi atau kendaraan ini akan bisa membuat waktu mereka akan semakin efisien agar cepat sampai pada tujuan. Selain itu, kebutuhan manusia modern tentu memiliki citra rasa yang meningkat sehingga membuat manusia memiliki keinginan kebutuhan yang kualitasnya semakin tinggi. Dengan hal ini, maka membuat tingkat peradaban yang ada di dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap kebutuhan.